Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamka Prastika Okaraharja. Saya dari kelompok 6 yang saya akan membacakan materi tentang hukum 1 termodinamika dan dosen pembimbing Bu Dina Rahmawati. Adapun nama anggota kelompoknya, yang pertama Nurdana Latifa, yang kedua dengan saya sendiri, yang ketiga dengan Muhammad Hajar Bagaskara, yang keempat Alvan Rizky Juliano Azitia, yang kelima Tegar Santoso. Adapun notanya sebagai berikut. Yang pertama, hukum 1 termodinamika, yang kedua proses-proses termodinamika, yang ketiga kerja dan diagram P.P. Termodinamika yaitu ilmu yang menghubungkan panas dengan mekanika. Topik utama yang akan kita bawa adalah pemanfaatan energi yang dihasilkan akibat adanya proses dalam gas untuk menghasilkan kerja. Hukum 1 termodinamika. Hukum yang sama juga terkait dengan kasus kekekalan energi. Hukum ini menyatakan perubahan energi dari suatu sistem termodinamika tertutup sama dengan total dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan terhadap sistem. Hukum ini dapat diuraikan menjadi beberapa proses, yaitu proses isokorik, isotermik, isobarik, dan juga adiabatik. Hukum 1 termodinamika. Selama gas mengalami suatu proses, maka ada beberapa peristiwa yang dapat terjadi seperti berikut. Yang pertama, energi dalam yang dimiliki gas berubah. Yang kedua, muncul kerja yang dilakukan oleh gas atau yang dilakukan oleh lingkungan. Yang ketiga, ada pertukaran kalor antara gas dan lingkungan. Peristiwa atas semuanya berpengaruh pada jumlah energi yang dimiliki gas. Hukum 1 termodinamika merupakan hukum kekekalan energi yang diterapkan pada sistem termodinamika. Misalkan, energi dalam gas awal gas U1 dan energi gas dalam akhir U2, maka perubahan energi adalah AU sama dengan U2 dikurang U1. Misalkan pada gas dilakukan kerja oleh lingkungan sebesar W. Misalkan juga terjadi pada aliran masuk ke kalor ke dalam gas sebesar Q. Ungkapan hukum 1 termodinamika. Karena energi harus kekal, maka pertambahan energi dalam gas hanya terjadi karena adanya kerja yang dilakukan lingkungan pada gas dan adanya aliran masuk kalor ke dalam gas. Secara matematika, pernyataan di atas dapat diungkapkan oleh persamaan delta U sama dengan W tambah Q. Ketika menerapkan hukum 1 termodinamika, kita harus memperhatikan tanda dengan seksama perjanjian untuk tanda delta U, W, dan Q sebagai berikut. Delta U, positif jika energi dalam yang dimiliki gas bertambah. Delta U, negatif jika energi dalam yang dimiliki gas berkurang. W, positif jika lingkungan melakukan kerja pada gas sistem. W, negatif jika gas sistem melakukan kerja pada lingkungan. Q, positif jika kalor mengalir masuk dari lingkungan ke gas atau sistem. Q, positif jika kalor mengalir keluar dari gas atau sistem ke lingkungan. Proses-proses termodinamika. Proses adalah peristiwa perubahan keadaan gas dari suatu keadaan awal ke satu keadaan akhir. Misalkan mula-mula keadaan gas diungkapkan oleh variabel V1, V1, dan T1. Jika selanjutnya nilai variabel tersebut adalah P2, V2, dan T2, maka dikatakan gas telah melewati suatu proses. Selama mengalami proses umumnya, terjadi perubahan energi dalam gas serta pertukaran energi antara gas dengan lingkungan. Berkaitan dengan masalah pertukaran energi ini, kita mengklasifikasikannya beberapa proses yang dapat terjadi. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hajar Bagaskara dengan NIM 211060063. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses termodinamika. Jadi di sini proses termodinamika dibagi menjadi dua. Yang pertama ada proses adiabatik, yang kedua ada proses diatermik. Pada proses adiabatik tidak terjadi pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Proses adiabatik dapat terjadi jika sistem dan lingkungan dibatasi oleh sekat yang tidak dapat dilalui kalor. Contohnya, sekat yang sulit dilewati kalor adalah dinsing termos air panas.
Yang kedua yaitu ada proses diatermik. Kebalikan dengan proses adiabatik, yaitu proses diatermik. Pada proses kalor diizinkan berpindah dari sistem ke lingkungan dan sebaliknya. Proses ini dapat berlangsung jika sistem dan lingkungan dibatasi oleh sekat yang mudah dilewati. Pas contoh, sekat diatermik adalah logam. Next slide, ada proses kuasistatik atau statik semu. Kuasistatik artinya sesuatu sistem seolah-olah statis tapi sebenarnya digerakkan secara perlahan. Kuasistatik ini memungkinkan kita untuk menentukan kerja pada sistem gas yang mengalami turbulensi. Di sini ada syarat proses kuasistatik. Syarat yang pertama, pada keadaan sistem tertutup, berisi gas ideal, isoterm atau suhu tetap, dan tidak bocor atau jumlah mol tetap. Syarat yang kedua yaitu ada kerja reversible, volume dapat ditentukan dengan menghitung integral persamaan kerja. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan proses-proses khusus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tegar Santoso dengan nomor NIM 211-06065. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa proses. Proses yang pertama adalah proses isobarik. Proses isobarik adalah proses dalam termodinamika yang terjadi pada tekanan tetap. Rumusan yang berlaku pada proses isobarik sebagai berikut. Ini adalah gambaran-gambaran rumusnya teman-teman. Yang pertama adalah W sama dengan usaha termodinamika, satuannya Joule. Yang kedua ada P sama dengan tekanan, satuannya PA. Yang ketiga ada V sama dengan volume, satuannya M pangkat 3. Proses yang kedua adalah proses isotermik. Proses isotermik adalah proses dalam termodinamika yang terjadi pada suhu tetap. Rumus yang berlaku pada proses isotermik sebagai berikut. Nah, ini adalah gambaran-gambaran rumusnya teman-teman. Yang pertama adalah W sama dengan usaha termodinamika, satuannya Joule. Yang kedua ada N sama dengan mol. Yang ketiga ada R sama dengan tetapan umum gas. Yang keempat ada T sama dengan suhu mutlak. Dan yang kelima ada V sama dengan volume. Nah, teman-teman, di sini saya juga akan menjelaskan kerja termodinamika. Teman-teman bisa lihat gambar di samping. Misal, gas dalam wadah memiliki tekanan P, maka gas tersebut melakukan gaya dorong pada semua bagian wadah. Jika gas mengalami perubahan volume, maka ada bagian wadah yang berpindah. Bagian wadah yang berpindah keluar jika volume gas bertambah dan berpindah ke dalam jika volume gas berkurang. Karena bagian wadah tersebut mendapat gaya, maka perpindahan bagian wadah menunjukkan adanya kerja yang dilakukan gas. Mari kita tentukan kerja yang dilakukan gas jika volumenya berubah. Untuk mudahnya, kita tinjau gas dalam silinder tegak yang memiliki luas penampang A. Silinder tersebut dilengkapi sebuah piston yang dapat bergerak dengan mudah. Nah, ini contoh di gambar di samping ya teman-teman. Proses menyebabkan berpindahnya piston sejauh X, gaya yang dilakukan gas pada piston adalah. Nah, ini adalah gambaran rumusnya nih teman-teman. Kerja yang dilakukan gas untuk memindahkan piston adalah delta W sama dengan F delta X sama dengan PA delta X. Tetapi A delta X sama dengan delta V, yaitu perubahan volume gas dengan demikian kerja. Yang dilakukan gas adalah delta W sama dengan P delta V. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Alvan Rizky Juliano Azitya dengan nomor NIM 211-06064. Sini akan saya presentasikan diagram PV, di mana dalam termodinamika, keadaan gas maupun proses yang dialami gas lebih sering digambarkan dalam diagram PV. Diagram ini terdiri dari sumbu volume gas arah datar dan sumbu tekanan gas arah vertikal. Satu keadaan yang dimiliki gas diwakili oleh satu titik pada diagram PV. Titik yang berbeda mengandung informasi tekanan, suhu, atau volume yang berbeda sehingga mewakili keadaan yang berbeda. Kemudian, jika gas mengalami proses kuasi-statik dari satu keadaan ke keadaan lain, maka proses tersebut dipresentasikan oleh sebuah kurva yang menghubungkan titik awal atau keadaan awal dan titik akhir atau keadaan akhir pada diagram PV. Keadaan gasnya lama, proses ditentukan oleh nilai P,
V dan T pada titik-titik sepanjang kurva. Kemudian ada contoh dalam kehidupan sehari-hari dan pada bidang industri. Yang pertama, mesin exhaust box. Prinsip kerja mesin ini adalah dengan mengalirkan uap panas yang disuplai oleh boiler melalui pipa speeder menuju dalam exhaust box. Uap panas ini nantinya akan digunakan untuk membuat kondisi vakum pada kaleng yang berjalan pada conveyor belt dalam mesin. Kemudian yang kedua, ada es di dalam gelas yang menyebabkan terjadinya pengembunan di luar gelas. Kemudian yang ketiga, air panas di dalam termos sehingga dapat menahan dengan lama panas air tersebut. Yang keempat, AC yang mengeluarkan udara dingin karena ada perpindahan kalor dengan usaha. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurdiana Latifah, NIM 211066061. Di sini saya akan memberikan contoh soal dari hukum termodinamika 1. Soal yang pertama yaitu diagram PV dari gas helium yang mengalami proses termodinamika ditunjukkan gambar di bawah ini. Pertanyaannya, usaha yang dilakukan gas helium pada proses A, B, C sebesar A. 660 kJ, B. 400 kJ, C. 280 kJ, D. 120 kJ, dan E. 60 kJ. Berikut adalah penyelesaian soal atau pembahasan soalnya. Yang pertama, langkah yang pertama, proses dari A ke B adalah isohorik. Dari A ke B adalah proses isohorik, sehingga WAB adalah 0. Proses dari B ke C adalah proses isobarik, sehingga WBC sama dengan P kurung buka VC min VB kurung tutup, sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 Pascal kurung buka 3,5 dikurangi 1,5 kurung tutup meter kubik, sama dengan 4 dikali 10 pangkat 5 Joule, sama dengan 400 kilojoule. Jadi, usaha proses ABC atau WABC sama dengan WAB ditambah WBC, sama dengan 0 ditambah 400 kilojoule, sama dengan 400 kilojoule. Jadi, jawaban dari soal ini adalah B. Lanjut ke soal yang kedua. Proses pemanasan suatu gas ideal digambarkan seperti grafik PV berikut. Pertanyaannya, besar usaha yang dilakukan gas pada siklus ABC adalah A. 4,5 Joule, B. 6,0 Joule, C. 9,0 Joule, D. 12,0 Joule, dan E. 24,0 Joule. Berikut adalah penyelesaian soalnya atau pembahasan penyelesaian dari soal di atas, yaitu WAB sama dengan P kurung buka VB min VA kurung tutup, sama dengan 2 dikali 10 pangkat 6 Pascal kurung buka 4 min 1 kurung tutup centimeter kubik. WAB sama dengan 2 dikali 10 pangkat 6 Pascal dikali 3 dikali 10 pangkat min 6 meter kubik, sama dengan 6,0 Joule. Jadi WBC sama dengan 0, yaitu proses isohorik. Jadi WABC sama dengan 6,0 Joule ditambah 0 sama dengan 6,0 Joule. Jadi untuk pertanyaan ini jawabannya adalah B. Lanjut ke soal yang ketiga. Dari grafik PV di bawah, besar usaha pada proses 1 dan 2 berbanding sebagai A. 4:3, B. 3:4, C. 2:3, D. 1:2, dan E. 1:1. Baik, penyelesaian soalnya atau pembahasannya adalah W1 banding W2 sama dengan luas persegi panjang 1 dibanding luas persegi panjang 2. W1 banding W2 sama dengan luas persegi panjang 1, 30 dikali 20, banding luas persegi panjang 2, 40 dikali 15, sama dengan 1:1. Jadi, soal ini jawabannya adalah E, 1:1.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.